tapi oleh ACT disalahgunakan. Nah, ini kan lebih biadab lagi. Dan afiliatornya ya si Hilmi Firdausi ini, tapi dia sekarang sibuk ngeles. Bahkan dia mendoakan agar orang-orang yang memfitnah dia, agar fitnah ini kembali kepada orang yang memfitnahnya. Pas banget ini, pas banget. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari polemik tentang ACT. Beberapa hari terakhir, banyak info media, kemudian juga media mainstream, dan juga beberapa channel YouTube, termasuk di Siwo TV sendiri ini, ramai membahas tentang ACT. Tapi saya memilih untuk nggak membahasnya dulu. Kita tunggu aja apa yang kira-kira menarik. Nah, ini ada satu yang menurut saya menarik, yaitu seorang Hilmi Firdausi, seorang ustadz glowing yang saat ini sedang panik karena namanya disangkut pautkan dengan ACT. Dia sekarang lagi merasakan asiknya cuci tangan. ACT, asiknya cuci tangan. Asik ya. Nah, makanya itu lucu kalau menurut saya melihat Hilmi Firdausi ini. Dia mengelak kanan kiri karena merasa difitnah, merasa dihujat oleh buzzer RP yang menyerang dia, yang mengkait-kaitkan dirinya dengan ACT. Karena apa? Di media sosial bertebaran foto-foto, terutama e-flyer kejadian yang dulu-dulu, di mana banyak e-flyer dari ACT yang mengajak masyarakat untuk berdonasi, donasi untuk Suriah, untuk Palestina, bahkan donasi untuk patungan hewan ternak, kemudian juga donasi untuk para dai, memberi makan dai, memberikan kendaraan dan sebagainya, banyak pertebaran. Dan di sana ada foto Hilmi Firdausi dan tulisan di sana bersama Ustadz Hilmi Firdausi. Disertai nomor rekening juga di bawahnya, rekening salah satu bank. Nah, kemudian Hilmi Firdausi ini diserang oleh netizen, dihujat, mengatakan bahwa dia ini ada kaitannya dengan ACT, dan dia buru-buru ingin membela diri. Yang pertama, dia bersumpah demi Allah, haram hukumnya menerima 1 peser pun uang dari ACT. 1 rupiah pun saya tidak mengambil. Catat ya, tidak mengambil. Kalau dikasih kita nggak tahu ya kan. Yang kedua, dia meminta surat keterangan dari ACT yang mengatakan bahwa Hilmi Firdausi hanyalah influencer, tidak ada kaitannya dengan pengurus ACT, dan tidak menerima uang sepeser pun dari ACT. Pertanyaannya sekarang, emang masyarakat percaya dengan lembaga yang sudah tidak amanah dalam mengelola dana umat, kemudian mengeluarkan surat pernyataan ini demi membela Hilmi Firdausi? Percaya nggak masyarakat? Kalau saya sih nggak percaya. Orang lembaganya aja nggak amanah, apalagi cuma mengeluarkan surat keterangan seperti ini, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, Hilmi Firdausi akhirnya meminta orang yang menuduhnya untuk mengecek langsung melalui PPATK, ada nggak transaksi transfer dana dari pihak ACT ke rekeningnya dia. Nah, dan kalau memang seperti ini, kalau dia sudah berani mengatakan bahwa silakan dicek, berarti memang nggak ada. Kita nggak tahu yang diterima uang cash, atau mungkin amplop, atau mungkin kalau amplop nggak cukup, kardus. Tapi kan kita nggak tahu, kita masih hanya bisa menebak-nebak. Tapi kalau melihat e-flyer yang bertebaran di sana, memang ada hubungan antara pihak ACT dengan Hilmi Firdausi. Apalagi pihak ACT mengatakan bahwa Hilmi Firdausi adalah seorang influencer
Nah, sekarang apa bedanya Hilmi Firdausi dengan Indra Kents dan Doni Salmanan? Mereka juga influencer dan mereka adalah afiliator dari Binomo dan juga lain sebagainya. Kalau menurut saya nggak ada bedanya, toh sama-sama afiliator juga. Kemudian Hilmi Firdaus ini juga menyerukan, mengajak umat untuk mendonasikan dananya melalui ACT. Bahkan kalau boleh dibilang Hilmi Firdaus ini lebih nggak beradab daripada Indra Kents dan Doni Salmanan. Jadi pihak polisi harus juga menyelidiki ini. Kalau Indra Kents dan Doni Salmanan bisa ditangkap dengan alasan sebagai afiliator karena menipu masyarakat yang menyumbangkan uangnya, apa bedanya dengan Hilmi Firdausi? Hilmi Firdausi justru lebih nggak beradab karena mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kemanusiaan. Sekarang begini, orang yang tertipu dengan Doni Salmanan dan juga Indra Kents, mereka memang niatnya ingin menggandakan uangnya, ingin mencari uang. Kalau saya bilang, orang-orang yang tertipu dengan Indra Kents dan juga Doni Salmanan, ini adalah orang yang memang ingin menggandakan uangnya. Mereka mencari keuntungan dari binomo ini, menginvestasikan uangnya, kemudian juga ingin mendapatkan hasil yang pastinya lebih besar. Tapi mereka tertipu. Nah, kalau si Hilmi Firdausi ini justru lebih nggak beradab lagi. Orang-orang yang dengan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan, hanya berharap uang mereka disalurkan kepada yang membutuhkan. Karena kan kalau kita lihat e-flyernya ini luar biasa, menjual penderitaan orang-orang yang ada di Suriah, korban bencana, Palestina, korban perang, dijual. Dan orang tergerak hatinya, ikhlas menyumbangkan, tidak ingin mengharapkan ini kembali, hanya berharap disalurkan kepada yang berhak. Tapi oleh ACT disalahgunakan. Nah, ini kan lebih biadab lagi. Dan afiliatornya ya si Hilmi Firdausi ini. Tapi dia sekarang sibuk ngeles. Bahkan dia mendoakan agar orang-orang yang memfitnah dia, agar fitnah ini kembali kepada orang yang memfitnahnya. Pas banget ini, pas banget. Ingat nggak beberapa waktu yang lalu Hilmi Firdausi pernah membuat heboh dengan memposting tentang babi ambo yang jual rendang babi. Ini kan juga dalam bentuk fitnah. Karena apa? Karena rendang babinya, warungnya sudah tutup, bahkan 2 tahun yang lalu sudah tutup. Tapi di blow up oleh Hilmi Firdausi, tujuannya untuk apa? Cuman bikin heboh. Nah, sekarang Hilmi Firdausi merasakan fitnah itu datang kepada dirinya. Dia merasakan ada di posisi seperti pemilik babi ambu. Nggak enak kan? Risih kan? Nah, itulah karma is real. Dan sekarang Hilmi Firdausi lagi asik cuci tangan. Sekarang kalau misalkan begini, pemilik rendang babi ambo, dipanggil polisi, kemudian diperiksa, rumahnya digeledah. Pada akhirnya dia harus dilepaskan karena memang tidak ada bukti yang melanggar pidana di sana. Itu juga yang harus berlaku kepada Hilmi Firdausi. Harusnya dia sama ada afiliator di sini pada ACT, bahkan ACT sekarang izin penerimaan uang dan barangnya sudah dicabut oleh Kementerian Sosial. Lalu ada penelusuran dari PPATK bahwa ini berkaitan dengan terorisme dan diserahkan kepada BNPT dan juga Densus 88. Tampaknya Hilmi Firdausi sekarang lagi risih, ketakutan, panik, dan juga berusaha cuci tangan, membuang jauh-jauh rekam jejaknya yang berdekatan dengan ACT. Tapi di sisi lain, pendukungnya banyak yang membela Hilmi Firdausi. Di saat serangan dari netizen yang dibilang buzzer, mereka membela. Kalau Ustadz diam saja, nanti dibilang menerima. Kalau Ustadz membela, dibilang cuci tangan. Emang repot kalau lawan cebong, begitu katanya. Lagi-lagi selalu diseret-seret kepada cebong, dibilang buzzer, padahal mereka adalah menyuarakan apa yang seharusnya disuarakan. Dan pembela Hilmi Firdausi ini
juga mereka bilang selalu sama apa yang mereka katakan. Kalian gak ikut nyumbang, tapi ributnya minta ampun. Yang nyumbang aja lo ikhlas. Nah, kalian tahu dari mana yang nyumbang ikhlas? Kalian juga mungkin saya yakin nggak terlalu banyak nyumbang. Mungkin ada 10 atau 20 ribu, makanya ikhlas. Tapi kalau dipikir secara logika, meskipun 20 ribu, meskipun 10 ribu, kalau uang ini nggak sampai ke tangan yang berhak, dibuat foya-foya, dibuat membelikan rumah untuk bini mudanya, apakah kalian ikhlas? Saya yakin dalam hati kecil kalian, kalian pasti menjerit. Sama dengan yang dirasakan oleh jutaan warga Indonesia yang telah menyumbangkan dananya untuk ACT. Dan sekarang giliran Hilmi Firdausi yang panik, sibuk cuci tangan, dan bagaimana caranya membersihkan namanya dari keterkaitannya dengan ACT. Dan satu pesan saya untuk Hilmi Firdausi, kalau memang bersih, kenapa harus risih? Setuju kan? Kalau setuju, kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.